Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di podcast seru bareng aku. Ini adalah episode kedua dari tips skripsi kamu aman sampai akhir. Tapi sebelum kita membahas lebih luas tentang episode kedua ini, aku ingin mengajak kalian semua yang dengar podcast aku, kita berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing atas kondisi Indonesia saat ini. Semoga dimanapun kita berada, kita selalu dalam lindungannya, kita selalu diberikan kesehatan, dan tentunya sebagai ikhtiarnya juga kita harus selalu mengikuti protokol kesehatan pemerintah. Selalu pakai masker, selalu cuci tangan, dan juga social distancing. Aku berdoa dimanapun kalian berada yang saat ini sedang view atau sedang dengerin podcast aku, semoga selalu Allah lindungi dan kalian dilancarkan untuk skripsinya bisa wisuda tepat waktu. Amin. Oke, kita berlanjut ke episode kedua di tips skripsi kamu aman sampai akhir. Seperti yang aku bahas di episode pertama, dimana setelah kita tahu judul skripsi kita yang di ACC, kita harus bisa mengenal lebih baik siapa pembimbing kita dan juga kita harus bisa menyiapkan mental kita untuk menjalani proses bimbingan skripsi ini. Di sini poin pertama, kenapa kita harus mengenal lebih baik siapa pembimbing kita? Karena kita diajak kerjasama dengan pembimbing kita. Jadi skripsi itu akan ada karena adanya kerjasama antara pembimbing dengan yang dibimbing, yaitu kita sendiri. Bagaimana caranya agar kerjasama tersebut itu bisa terbentuk? Karena gak mungkin dong sepenuhnya kita berusaha sendiri, gak mungkin juga kita nuntut pembimbing kita sendiri gitu kan. Jadi harus benar-benar ada kerjasama antara kita sebagai yang dibimbing dengan pembimbing kita. Oke, di sini aku akan bagiin ke kalian tips kalian agar bisa bekerja sama dengan pembimbing kalian. Langkah pertama, kalian harus tahu sifat pembimbing kalian. Kedua, kalian harus benar-benar tahu karakter dari pembimbing kalian. Dan yang ketiga, ini merupakan salah satu poin penting dalam perjalanan penyusunan skripsi, yaitu adalah kalian harus tahu jadwal harian pembimbing kalian. Kalau dulu aku pengalaman ya, jadi pembimbing aku itu ada pembimbing 1 sama pembimbing 2, dan dua-duanya beliau masih ngajar di kelas-kelas tertentu gitu. Kalau di kampus aku, dalam penyusunan skripsi itu kan dibagi 2 tahap. Ada tahap bab 1 sampai bab 3 atau sering disebut dengan proposal, dan ada bab 4 sampai bab 5. Itu dibimbing oleh pembimbing 2. Bab 1 sampai bab 3 itu dibimbing oleh pembimbing 1. Karena kebetulan pembimbing 1 aku adalah wakil rektor, tentunya beliau memiliki pengaruh cukup penting di kampus. Jadi beliau kegiatannya tidak hanya ngajar di kelas gitu, tapi ada juga beliau beberapa waktu harus pergi keluar kota. Nah, hal itu kalian harus benar-benar tahu jadwal hariannya untuk bisa menentukan di mana dan kapan kalian bisa bimbingan. Pengalaman aku dulu, aku bener-bener kayak yang nyari jadwal beliau tuh kayak sampai ke fakultas lain, karena kebetulan kan beliau dosen metodologi penelitian. Nah, sedangkan metodologi penelitian itu kan dibutuhkan oleh semua jurusan dong, karena itu sebagai dasar untuk penyusunan skripsi. Aku cukup kayak, oh ya, aku udah tahu di beberapa fakultas udah nemu ini jadwal untuk bimbingannya gitu. Terus karena beliau juga wakil rektor kan, ada kalanya beliau keluar kota. Dalam seminggu itu aku dapet buat bimbingan tuh 2 kali. Ada 2 hari aku bisa bimbingan dengan beliau. Karena waktu itu memang sebenarnya untuk bab 1 sampai bab 3 tuh aku lupa. Entah itu dikasih waktu 3 bulan atau 2 bulan gitu. Tapi aku alhamdulillah waktu itu selesai dalam 1,5 bulan. Karena itu jadi keuntungan ketika kita tahu jadwal harian pembimbing kita akan lebih tahu kapan kita nih bisa bimbingan gitu. Akhirnya waktu itu aku coba ngukur, kemudian aku coba dilihat-lihat juga, oh ya, aku pokoknya dalam 1 bab itu aku maksimal 4 kali bimbingan, dan untuk bab 1 itu aku selesai 3 kali bimbingan. Waktu itu 3 kali bimbingan udah ACC, lanjut bab 2 dan bab 3. Nah, selain itu, selain kalian tahu jadwal hariannya, kalian juga tahu jadwal kegiatan pembimbing kalian keluar kota, kalian juga harus benar-benar kayak ngajak diri kalian itu untuk bekerja sama gitu.
untuk menjadi orang yang lebih produktif, orang yang selalu berpikir positif gitu. Ketika kalian disuguhkan dengan revisian yang banyak, kalian nggak drop jadinya gitu. Kalian benar-benar kayak menerima dengan ikhlas dan kalian mau merevisi gitu. Karena banyak sekali ya isu-isu di luar sana yang ketika mahasiswa itu kayak melambaikan tangan, balik kanan, kayak mereka menyerah karena terlalu banyak revisian gitu. Padahal sebanyak apapun revisinya, ketika kita mendengarkan apa-apa yang diinformasikan oleh pembimbing kita, itu akan mudah loh. Jadi kita akan tetap tahu gitu kayak oh iya, pembimbing kita nyuruh revisi di paragraf ini harusnya seperti ini. Kalau misalkan kita memang mendengarkan dengan baik dan kita juga mencatat dengan baik revisiannya apa-apa aja, itu akan mempermudah kita justru gitu. Jadi yang tadinya nggak nyambung jadi kayak nyambung aja gitu. Oh iya, harusnya emang begini sih gitu. Dan itu cukup itu memang terlihat sepele tapi cukup menantang diri kita untuk kayak oke, aku ikhlas gitu. Oh oke, ini harus direvisi gitu. Karena kalau nggak punya kalau nggak punya pendirian seperti itu ya, kita kalau nggak drop ya kita akan kayak terbengkalai aja gitu proposal kita. Itu suatu hal yang sangat fatal ya, ketika kita udah drop dan proposal kita terbengkalai. Itu cukup mengancam kita untuk wisuda tidak tepat waktu gitu. Nah jadi kalian harus benar-benar kayak ngajak diri kalian, minimal kalian bisikin dalam hati kalian bahwa oke, aku adalah mahasiswa tingkat akhir, aku bukan profesor, aku bukan dokter, artinya semua penyusunan yang aku bikin itu pasti ada yang kelirunya. Ya artinya aku harus bisa merevisi sesuai apa yang dikatakan oleh pembimbing kita. Nah selain itu banyak suka nih yang bilang, tapi Kak Ratna kadang nih hari ini tuh harus direvisi bagian ini tuh menjadi ini, tapi minggu depannya nih misalkan aku udah revisi sesuai apa yang diminta, harus dirubah lagi padahal itu perubahannya udah aku revisi di sebelumnya. Nah ada juga nih tips biar hal itu tidak terjadi. Karena gini ya, kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya pada pembimbing kita. Karena kan pembimbing kita tuh nggak fokus ngebimbing kita ya. Jadi ada teman-teman kita juga yang dibimbing oleh beliau. Apalagi kalau misalkan yang beda fakultas, tentunya kan kefokusan pembimbing kita juga terbagi-bagi dong. Ada yang ke kita, ada yang ke teman kita, ada yang mungkin ke mahasiswa FISIP, ada ke mahasiswa keguruan, ada ke mahasiswa hukum. Itu cukup banyak gitu. Dan kalau pengalaman aku tuh waktu itu, kita itu bimbingan yang sama pembimbing 2 ini itu pembimbing 1 itu ada sekitar 15 orang. Ada sekitar 15 orang di mana kita memang ya kita harus bisa benar-benar pinter ngatur jadwal, kita harus benar pinter ngerevisi gitu. Apa yang disampaikan kita harus benar langsung nangkep dan kita merevisi sebisa mungkin. Begitu direvisi udah langsung ACC. Itu ya. Nah caranya gimana Kak Ratna? Nah caranya kalian harus punya recordingnya. Jadi dari awal kalian bimbingan sampai akhir itu kalian harus punya recordingnya. Jadi begitu nanti kalian mau ngerevisi nih, terus kalian lupa, aduh bagian ini tuh harusnya gimana ya, kalian ya tinggal setel aja recording kalian. Itu kan akan otomatis kan akan terdengar dengan jelas ya, bahwa oh iya di titik ini tuh harus direvisinya kayak begini, oh iya di titik ini tuh harus revisinya kayak begini. Itu sangat membantu loh. Jadi kalian harus punya recordingnya. Kemudian selain itu kalian juga jangan menunda revisian terlalu lama. Ada kadang kalau kita memang lagi malas banget nih, kita tunda sampai 2 hari, 3 hari. Waduh, itu jangan sampai deh kayak gitu. Karena kalau kalian menunda revisian kalian, itu artinya kalian menunda wisuda kalian gitu. Kalau emang kalian mau, ya jangan sampai terjadi gitu. Makanya aku bilang kenapa dalam fase ini kalian harus benar-benar berubah menjadi orang yang rajin, orang yang selalu berpikir positif, orang yang selalu produktif, dan orang yang selalu disiplin. Itu loh. Itulah keuntungan. Jadi ketika kalian udah punya recordingnya, kalian tahu kesibukan pembimbing kalian, yakinlah itu akan sangat membantu kalian untuk lebih bisa menentukan bahwa kapan kalian harus selesai, kapan kalian harus bimbingan gitu ya. Terus dengan recording itu juga ngebantu untuk mengingatkan pembimbing kalian bahwa nih Pak, minggu lalu Bapak meminta kita tuh untuk ngerevisi ini. Nanti juga pembimbing, oh iya saya lupa ya gitu. Itu akan baik-baik aja gitu ketika kalian punya recordingnya dan kalian punya catatannya.
it's okay, itu nggak akan bermasalah. Jadi itu akan sangat membantu kalian gitu. Nah, yang akan menjadi catatan permasalahan itu adalah ketika kalian tidak mau diarahkan dan kalian ngeyel tapi kalian gak bawa bukti gitu. Nah, bukti di sini tuh seperti misalkan kayak jurnal atau misalkan kayak buku, itu harus perlu. Ketika misalkan kalian memang punya pendapat, ya kalian harus bawa bukti itu gitu. Jadi di sisi ketika pembimbing tidak tahu akan menjadi tahu gitu. Kalau misalkan memang pembimbing udah tahu, nanti akan mengarahkan ke kita apakah definisi dalam buku ini cocok enggak dengan penelitian kita gitu. Jadi itu akan lebih mempermudah kita dalam kerjasama dengan pembimbing kita gitu. Jadi tidak ada kayak yang diarahkan ke kanan kita ke kiri gitu, tapi kita tidak menginformasikan alasan kenapa kita maunya seperti ini gitu. Karena sebenarnya gini ya, pembimbing itu akan lebih respect, akan lebih menghargai kepada kita yang selalu ingin mencari tahu yang baru gitu. Even itu dari definisi lain sebagainya, kalau misalkan memang kita punya bukti dan itu bisa ditunjukkan kepada beliau, itu tidak akan pernah menjadi masalah sama sekali. Jadi buat kalian yang memang kalau misalkan kalian nemu definisi misal di buku yang lain atau di buku atau di luar referensi yang dianjurkan oleh pembimbing, ya kalian bawa aja gitu. Kalian coba masukkan, coba tuangkan di proposal kalian. Habis itu begitu bimbingan kalian bawa bukunya. Nanti di sana akan terjalin kerjasama atau kayak belajar bersama gitu. Yang tadinya kamu tidak tahu akan menjadi tahu. Dan ketika hati kamu bisa menerima bahwa sebenarnya revisian itu tidak menyusahkan kamu, itu akan lebih membantu kamu untuk lebih enjoy menjalani proses bimbingan itu. Jadi buat kalian semua yang saat ini lagi bimbingan, jangan pernah takut, jangan pernah mundur karena banyaknya revisian. Kalian jalani saja, kalian dengarkan apa perintah dari pembimbing kalian pelajari, baru kalian tuangkan. Nah, itu dia untuk episode kedua kali ini, dicukupkan sekian saja. Mungkin nanti kita akan lanjut di podcast episode ketiga, masih di tips skripsi kamu aman sampai akhir. See you in the next my podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.